Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas fungsi densitas marginal dan fungsi distribusi marginal dari distribusi bersama variabel acak kontinum. Kalau di bahasan sebelumnya kita sudah dapat menentukan fungsi densitas marginal dan fungsi distribusi marginal dari distribusi bersama variabel acak diskrit. Nah, untuk kali ini kita akan membahas untuk variabel acak kontinum. Sebelumnya kita masuk ke definisinya terlebih dahulu ya, dari fungsi densitas marginal. Jadi di sini ketika kita punya dua variabel acak x dan y yang mempunyai fungsi densitasnya adalah fx, y, maka fungsi densitas marginal dari x dituliskan sebagai f1x, yaitu integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga fx, t dt. Jadi di sini fx, t itu adalah harga dari fx, y pada x, t. Jadi maksudnya di sini adalah variabel x-nya itu tetap x ya, kemudian variabel y-nya itu digantikan dengan t, kemudian diintegralkan terhadap T, seperti itu. Kemudian fungsi densitas marginal dari y-nya berarti dituliskan sebagai f2y integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga fs, y ds. Untuk ini y-nya antara negatif tak hingga sampai tak hingga, dan fs, y itu adalah fx, y pada saat x-nya sama dengan s dan y-nya sama dengan y. Jadi untuk fungsi densitas marginal dari y, kita mensubstitusi variabel x itu menjadi s, kemudian diintegralkan juga terhadap s ya. Oke, itu adalah fungsi densitas marginal. Lalu apa bedanya dengan fungsi distribusi marginal? Setelah kita tadi dapat menentukan fungsi densitas marginalnya, kita dapat menentukan fungsi distribusi marginal. Fungsi distribusi marginal dari x itu dituliskan f besar 1x. Jadi kalau tadi densitas itu f kecil ya, f1x, kalau ini f1x, f-nya besar, itu adalah probabilitas x kurang dari sama dengan x, integral dari negatif tak hingga sampai x f1s ds. Nah, jadi tadi setelah kita menemukan fungsi densitas marginal x itu adalah f1x, jadi di sini nanti variabel x-nya diganti dengan s, kemudian diintegralkan terhadap s. Nah, selain teman-teman bisa menentukan fungsi distribusi marginal dari fungsi densitas marginalnya, teman-teman juga bisa menentukan fungsi distribusi marginal itu dari fungsi densitas bersamanya. Jadi tadi kita punya ya, fungsi densitas bersamanya adalah fx, y. Maka dapat ditentukan fungsi distribusi marginalnya adalah ini, fs, t. Jadi kita mengganti variabel x-nya menjadi s, kemudian variabel y-nya menjadi t, kemudian diintegralkan dari negatif tak hingga sampai tak hingga dan negatif tak hingga sampai x dt ds, seperti itu. Itu adalah cara keduanya. Kemudian untuk distribusi marginal dari y juga sama ya, f besar 2y adalah p x y kurang dari sama dengan y dari negatif tak hingga sampai y. Kalau tadi fungsi densitas itu dari negatif tak hingga sampai tak hingga, kalau di sini berakhir pada y ya, karena di sini kurang dari sama dengan y. f2t. Jadi tadi variabel y-nya kita ganti dengan t ya. Kemudian dapat ditentukan juga dari fungsi densitas bersamanya, yaitu fst ds dt yang batas integralnya dari negatif tak hingga sampai tak hingga dan negatif tak hingga sampai y. Nah, seperti itu. Jadi ada dua cara. Jadi nanti bebas mau menentukan fungsi distribusi marginal dari fungsi densitas marginalnya dulu, atau bisa langsung dari fungsi densitas bersamanya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soalnya ya teman-teman. Oke, di sini diketahui fungsi densitas bersamanya adalah kx plus 2y untuk x-nya lebih dari 0 kurang dari 5 dan y-nya lebih dari 2 kurang dari 6, dan 0 untuk x dan y yang lainnya. Yang ditanyakan adalah fungsi densitas dan fungsi distribusi marginal dari masing-masing variabelnya. Oke, kita akan coba menyelesaikannya satu persatu. Oke, yang pertama dapat kita cari itu adalah fungsi densitas marginal ya tadi ya. Oke, sebelum kita menentukan fungsi densitas marginalnya, nah di sini itu fungsi dari densitas bersamanya itu masih ada k. K di sini adalah konstanta yang belum diketahui. Berarti langkah pertamanya kita tentukan dulu nilai k-nya di sini itu berapa. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa ini ya syarat
dari fungsi densitas bersama bahwa fx, y itu adalah non negatif atau lebih dari 0. Kemudian double integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga itu adalah 1. Jadi di sini nanti kita dapat menentukan nilai K dengan syarat ini. Berarti nilai K-nya dapat kita tentukan dengan double integral tadi ya, dari negatif tak hingga sampai tak hingga dari fungsinya. Berarti fungsinya di sini adalah K X plus 2Y. Kemudian di sini nanti untuk integralnya bebas karena di sini keduanya merupakan variabel konstanta 0 sampai 5, 2 sampai 6 itu masing-masing adalah konstanta. Jadi teman-teman bebas menentukan apakah diintegralkan dulu terhadap X atau terhadap Y. Di sini coba ke X dulu ya, dx dy. Kalau dx berarti diintegralkan dulu terhadap X, berarti batasnya untuk X adalah 0 sampai 5, kemudian untuk Y-nya adalah 2 sampai 6. Seperti ini. Nah, ini nanti disama dengankan 1. Nah, kita akan menentukan nilai K-nya di sini itu berapa. Berarti diintegralkan biasa ya teman-teman, diintegralkan dulu terhadap X, berarti K-nya dituliskan dulu. Berarti di situ nanti diintegralkan terhadap X, berarti X diintegralkan adalah setengah X kuadrat, kemudian 2Y diintegralkan terhadap X adalah 2XY. Kemudian teman-teman masukkan batasnya, berarti dari 0 sampai 5 ini masih diintegralkan terhadap Y disama dengankan 1 ya. Oke, berarti hasilnya kita substitusikan 5, berarti setengah kali 5 kuadrat ada 25 ya. Kemudian 2 kali ini disubstitusikannya ke X. Berarti 2 kali 5 berarti 10Y. Ini dy sama dengan 1. Berarti hasilnya ini kemudian diintegralkan lagi terhadap y ya, karena di sini masih ada dy. Berarti hasilnya adalah K, kemudian ini 25 per 2 dikalikan dengan y ya, berarti ya. Ditambahkan, berarti ini integralnya dari y adalah setengah y kuadrat. Kita masukkan batasnya dari 2 sampai 6. 2 sampai 6 sama dengan 1. Berarti K-nya, berarti ini dimasukkan 6 dikurangi 2 ya, berarti 25 per 2. Di sini 6 min 2 ditambahkan 10 dibagi 2 adalah 5. Berarti 5 di sini ada 6 kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan 1. Berarti K-nya adalah 25 per 2 dikalikan 4 ditambah 5 dikali ini 36 dikurangi 4 berarti 32 ya. 1 ini bisa dicoret 2, berarti hasilnya adalah K. 25 kali 2 adalah 50, kemudian 5 dikali 32 adalah 160 sama dengan 1, berarti nanti kita peroleh nilai K-nya adalah 1 per 210. Ini adalah nilai K-nya, berarti nanti dapat kita tuliskan fungsi densitas bersamanya itu adalah 1 per 210. Di sini X plus 2Y, berarti ini untuk X-nya antara 0 sampai 5 dan untuk Y-nya antara 2 sampai 6 ya teman-teman. Kemudian 0 untuk XY yang lainnya. Nah, ini adalah hasil dari fungsi densitas bersamanya. Kemudian dari fungsi densitas bersamanya ini, kemudian kita dapat menentukan fungsi densitas marginal X-nya. Oke, untuk fungsi densitas marginal X tadi definisinya adalah f1x adalah integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga fx, t dt gitu ya. Jadi di sini nanti kita mensubstitusikan variabel y-nya nanti digantikan dengan t seperti itu. Oke, di sini langkah pertamanya berarti kita cari dulu batasnya. Ini kan dari X ya, kita nyarinya yang X, berarti untuk yang X-nya di sini kan antara 0 sampai 5. Berarti nanti dicari dulu yang sebelumnya, berarti karena di sini dari X-nya dari 0 sampai 5, berarti fungsi densitas marginal dari X-nya kan kemungkinannya bisa di sini ya. Kemungkinan pertamanya kurang dari 0, kemudian antara 0 sampai 5, dan yang selanjutnya adalah lebih dari 5, seperti itu. Berarti nanti untuk yang X kurang dari 0 dulu. Kalau untuk X kurang dari 0, maka F1X-nya
F1x-nya berarti di situ kan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Karena di sini x-nya kurang dari 0, berarti ini ya kita menggunakan fungsi densitasnya 0 kan, karena untuk x yang y yang lain berarti 0 dt. Udah, berarti ini hasilnya 0. Kemudian untuk ini yang pertama ya. Yang keduanya untuk x-nya antara 0 sampai 5. Jadi di sini ya untuk x-nya antara 0 sampai 5 berarti nanti fungsi densitas marginal x-nya berarti dapat dituliskan min tak hingga sampai tak hingga itu dari f x t dt seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti dapat dituliskan ini f x t dt berarti variabel y-nya digantikan dengan t, berarti teman-teman tuliskan di sini adalah 1/210 x plus 2 t dt seperti ini kan. Nah, kemudian kita tentukan batasnya. Di sini kan untuk variabel x yang lebih dari 0 kurang dari 5. Nah, berarti batasnya karena di sini fungsi densitas bersama yang digunakan adalah fungsi densitas bersama, maka di sini batasnya kita gunakan batas yang y karena di sini juga diintegralkan terhadap t kan. T tadi adalah jadi kita menggantikan y-nya itu kan menjadi t seperti itu kan. Berarti di sini nanti batasnya juga kita menggunakan batas yang y ini. Berarti di sini nanti batas integralnya itu dari 2 sampai 6. Berarti kita integralkan terhadap t berarti 1/210 ini berarti diintegralkan adalah xt ditambah 2/2 ya teman-teman, berarti 2 dikali setengah t kuadrat. Nah, ini dimasukin batasnya berarti dari 2 sampai 6. Tinggal kita hitung berarti berapa ini yang dimasukin t ya. Ini saya masukkan sekalian aja ya, berarti x dikalikan 6 min 2 ditambah ini dicoret berarti habis kan, berarti tinggal t kuadrat. T-nya yang pertama 6 berarti 6 kuadrat dikurangi 2 kuadrat kayak gini ya. Berarti 1/210 ini 4x ditambahkan dengan 36 dikurangi 4 berarti 32 ya teman-teman, 32. Oke, yang ketiga itu adalah untuk x-nya yang lebih dari 5 ya. Nah, untuk x yang lebih dari 5 maka f1x-nya berarti integral dari negatif tak hingga sampai 5 gitu kan. Berarti di sini nanti hasilnya adalah 0 dt, berarti hasilnya di sini 0. Maka dapat kita peroleh f1x-nya. Berarti f1x-nya /nya ini ya kita peroleh, berarti kan selain ini itu hasilnya 0 kan. Berarti tuliskan aja yang untuk ini 1/210 berarti cuma ada dua nilai 4x plus 32 itu untuk x-nya antara 0 sampai 5 dan 0 ya. Ini kan hasilnya di sini 0, berarti ini 0 untuk x lainnya. Jadi ini adalah fungsi densitas marginal dari x. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke fungsi densitas marginal dari y. Fungsi densitas marginal dari y itu ditentukan dari fungsi densitas bersamanya dengan mensubstitusikan variabel x-nya di sini. Berarti ini x-nya kita ganti dengan s ya. Oke, berarti sama seperti tadi kita akan mempunyai beberapa kemungkinan. Berarti di sini nanti yang pertama untuk y-nya yang kurang dari 2. Oke, untuk y yang kurang dari 2 berarti f2y-nya jelas 0 ya teman-teman. Kemudian yang kedua untuk y-nya antara 2 sampai 6. Berarti nanti f2y-nya itu adalah batasnya. Berarti di sini nanti ingat ya teman-teman, tadi kita menggunakan kalau dari yang x tadi, ketika di sini batasnya adalah x, kita menggunakan batasnya adalah y. Kalau di sini kita menggunakan interval y-nya untuk y, berarti batasnya kita menggunakan yang x. Maka di sini nanti ini fungsinya dituliskan dulu aja. Berarti negatif tak hingga sampai tak hingga f sy
ds. Oke, kita mengganti variabel x-nya jadi s, berarti 1/210 ini s per 2y ds. Nah, ini perhatikan bahwa di sini ds s tadi adalah x kan, maka di sini kita menggunakan batas integralnya adalah 0 sampai 5. Berarti di sini tinggal kita hitung hasil integralnya, berarti 1/210, berarti di sini diintegralkan terhadap s, berarti setengah s kuadrat ditambah 2ys dimasukkan batasnya dari 0 sampai 5. Maka hasilnya 1/210 ini adalah setengah s-nya dimasukkan 5, berarti 25 ya teman-teman, ditambah s-nya dimasukkan 5, berarti 10y. Ya, ini berarti hasilnya adalah 25/2/10y. Ini dapat dikalikan ke dalam, berarti 25/420 ditambah 10y/210. Ini bisa dibagi 5 ya. Ini kalau dibagi 5, 5 dibagi 5 84. Ini bisa dicoret nolnya. Berarti ini disederhanakan jadi disamakan penyebutnya jadi 84, berarti ini jadinya 5 plus ini 4 ya, 4y. Ini hasilnya. Kemudian yang ketiganya berarti untuk y-nya yang lebih dari 6 ya teman-teman. Nah, untuk yang y lebih dari 6, maka hasil f2y-nya jelas 0. Jadi dari sini nanti kita peroleh hasil fungsi densitas marginal dari y, f2y-nya, berarti hanya ada dua fungsi ya, ini sama 0. Berarti 1/84 5 plus 4y dan 0. Ini untuk y-nya antara 2 sampai 6 dan ini untuk y yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke fungsi distribusi marginalnya. Fungsi distribusi marginal dari x itu dituliskan f1 x besar ya. Nah, di sini ditentukan dari ini, menentukannya dari fungsi densitasnya. Setelah tadi kita menentukan fungsi densitasnya, kemudian kita dapat menentukan fungsi distribusi marginalnya. Berarti kita lihat dulu fungsi densitas marginal dari x ini tadi hasilnya. Nah, dari sini kita menentukan ini. Oke teman-teman, selanjutnya adalah fungsi distribusi marginal dari x. Fungsi distribusi marginal dari x itu didefinisikan sebagai probabilitas x kurang dari x negatif tak hingga sampai x f1 sds. Jadi di situ nanti cara menentukannya adalah kita menentukan integral dari fungsi densitasnya. Fungsi densitasnya tadi sudah dicari, hasilnya seperti ini ya. f1x adalah 1/210 4x plus 32 untuk selang interval x-nya antara 0 sampai 5. Jadi di sini nanti kita akan menentukan fungsi distribusi marginalnya, maka akan ditentukan dari sebelum interval 0 sampai 5 sampai setelah interval 0 sampai 5. Jadi yang pertama kita tentukan dulu untuk interval yang kurang dari 0 ya, berarti x kurang dari sama dengan 0, maka fungsi distribusi marginal x-nya berarti di situ nanti dari negatif tak hingga sampai x ya. Itu karena tidak ada interval di sini, berarti masuknya ke sini ya. Untuk x dan y yang lain, maka di sini adalah 0 ds, berarti hasilnya adalah 0. Kemudian untuk selang interval yang kedua, berarti untuk x-nya 0-nya tadi sudah masuk di sini, berarti ini lebih dari 0 sampai 5. Jadi sesuai dengan yang interval yang diketahui fungsi densitasnya ini ya. Maka di sini nanti f1x-nya itu dapat dituliskan dari ini kan mulainya dari negatif tak hingga ya teman-teman, berarti mulai dari negatif tak hingga sampai batas bawahnya berarti sampai 0, karena di sini tidak ada fungsinya berarti 0 ds. Kemudian ditambahkan dari selanjutnya, berarti dari batas atasnya ditulis di batas bawah 0 sampai di sininya x. Karena di sini selalu berakhir pada x, jadi batas paling atasnya itu di x. Nah, fungsinya apa? Untuk interval 0 sampai 5 itu kan punya fungsi densitasnya 1/210
Ini ingat ya, variabel X-nya digantikan dengan S. Berarti di sini nanti adalah 4S ditambah 32 diintegralkan terhadap S. Ini hasilnya 0, kemudian yang di sini diintegralkan berarti 1/210. Ini diintegralkan terhadap S berarti 4 dikalikan setengah S kuadrat ditambah 32S. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan batasnya dari 0 sampai X. Berarti 1/210. Ini masukkan aja X. Ini dicoret jadi 2 ya. Berarti kita punya 2. S-nya diganti X kan, berarti 2X kuadrat ditambah ini 32, S-nya diganti X berarti 32X. Ini adalah pada selang interval 0 sampai 5. Kemudian kita cari untuk intervalnya yang lebih dari sama dengan 5. Kalau lebih dari sama dengan 5 berarti memuat semuanya ya. Berarti F1X-nya sama dengan, berarti mulainya dari negatif tak hingga sampai selang yang pertama tadi 0 ya. 0 itu berarti nanti 0 juga 0 ds. Kemudian dari 0 sampai batasnya di sini mulai dari 5. Batas selanjutnya adalah 5 ya. Ini fungsinya berarti kita punya 1/210 4s plus 32. Ini ds. Kemudian yang terakhir berarti ingat ya tadi harus berakhir di x. Berarti ini kita punya batas atas 5, jadi batas bawah di sini, kemudian berakhir pada x, di sini x, berarti di sini tidak ada fungsinya, berarti ds, 0 ds. Berarti hasilnya adalah ini 0 ya, kemudian ini diintegralkan terhadap s, berarti 1/210, ini jadi 4 dikalikan setengah s kuadrat ditambah 32s, dimasukkan batas integralnya dari 0 sampai 5. Ini plus 0. Berarti hasilnya 1/210. 4 kali setengah berarti 2S. Berarti 2 dikalikan S-nya 5 ya teman-teman. Berarti 25 ditambah 32 dikalikan 5. Berarti 1/210. Ini 2 kali 25, 50 ditambah 160, berarti hasilnya 210 dibagi 210 berarti hasilnya 1. Nah, jadi pada fungsi distribusi marginal di sini ketika selang intervalnya itu lebih dari sama dengan 5, itu berarti hasilnya adalah 1. Jadi di sini mesti yang terakhir itu sama dengan 1 ya, karena di situ kan hasil penjumlahan dari mulai dari yang atas tadi. Untuk ini ditambahkan antara 0 sampai 5 dan yang lebih dari 5. Hasilnya adalah 1. Jadi dapat kita tuliskan untuk fungsi distribusi marginal dari X, berarti hasilnya adalah 0 ya. Yang pertama tadi 0. 0 itu berarti untuk X-nya yang kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita fungsinya fungsi ini 1/210 2x kuadrat plus 32x itu untuk selangnya adalah antara 0 sampai 5 dan hasilnya 1 ketika x-nya itu lebih dari sama dengan 5. Ini adalah fungsi distribusi marginal dari x. Kemudian untuk fungsi distribusi marginal dari y, jadi cara mencarinya sama ya, tapi kita menggunakan fungsi densitas marginal dari y yang disesuaikan aja. Berarti di sini lambangnya adalah F2y. Ini adalah fungsi densitasnya. Berarti sama seperti tadi ya teman-teman, berarti dicari dulu untuk yang sebelum interval yang ada dalam fungsi densitasnya, kemudian fungsi yang dipakai antaranya dan setelahnya. Yang pertama itu antara untuk y yang sebelum interval 2 sampai 6, berarti y kurang dari sama dengan 2. Berarti F2y-nya itu berarti integral dari negatif tak hingga sampai y, berarti di sini 0 ya, 0 dt, berarti hasilnya 0. Kemudian untuk interval yang kedua berarti dari yang diketahui ya, berarti dari 2 sampai 6, maka F2y-nya berarti mulai dari negatif tak hingga sampai di sini angkanya 2 ya. Berarti negatif tak hingga sampai 2 itu berarti tidak ada fungsinya kan, berarti 0 dt. Kemudian 2 ini jadi batas bawah 2, berarti sampai y. Gitu kan.
berarti berakhir di Y. Berarti ini fungsinya dimasukkan adalah 1/84. Ingat ya, Y-nya diganti T, berarti 4T plus 5DT. Berarti hasilnya adalah 0 ditambah, ini jadinya 1/84 diintegralkan terhadap T, berarti 4 dikali setengah T kuadrat ditambah 5T, batasnya dimasukkan dari 2 sampai Y. Berarti hasilnya 1/84, ini dicoret 2, berarti 2 ini dimasukkan Y-nya ya, berarti 2Y kuadrat ditambah, ini masuk Y dulu aja, ditambah 5Y, kemudian dikurangi dimasukkan 2, berarti 2 dikalikan 2 kuadrat ditambah 5 dikali 2. Jadi berapa ini? 1/84, berarti di sini 2Y kuadrat ditambah 5Y, ini berarti 8 ditambah 10, min 18. Nah, ini adalah fungsi antara interval 2 sampai 6. Kemudian yang ketiga berarti yang lebih ya, lebih dari sama dengan 6, berarti F2Y-nya berarti negatif tak hingga sampai 2, itu berarti 0 kan, 0 dt ditambah 2 sampai 6, itu berarti fungsinya adalah 1/84 4t plus 5 dt. Kemudian yang terakhir berarti dari 6 sampai y. Untuk 6 sampai y berarti di situ nanti 0 ya teman-teman, 0 dt. Berarti di sini hasilnya tinggal yang ini kan, kita integralkan yang di sini. Berarti ini 0 ditambah 1/84, ini sama kayak tadi ya, 4 dikalikan setengah t kuadrat ditambah 5t, batasnya dimasukin aja 2 sampai 6 plus 0. Berarti hasilnya adalah 1/84, ini dicoret berarti 2, berarti 2 dikalikan 6 kuadrat ditambah 5 kali 6 dikurangi 2 dikalikan 2 kuadrat ya, dikurangi 5 dikali 2. Berarti hasilnya berapa ini? Hasilnya 84, berarti di sini hasilnya 1. Berarti dapat kita tuliskan fungsi distribusi marginal dari Y-nya. Tuh ini ya, berarti tadi ada 0 itu untuk Y-nya kurang dari sama dengan 2, kemudian ada 1/84 2Y kuadrat plus 5Y min 18, itu untuk Y-nya antara 2 sampai 6. Y-nya antara 2 sampai 6. Kemudian 1 untuk Y-nya yang lebih dari sama dengan 1. Ini berarti hasil dari fungsi distribusi marginal dari Y-nya. Oke, nah kita dapat menentukan juga fungsi densitas marginal itu dari fungsi distribusi marginalnya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah menentukan fungsi distribusi marginal, kita dapat menentukan fungsi densitas marginalnya dengan mencari turunannya terhadap X kalau dia itu fungsi densitas marginal terhadap X, dan diturunkan terhadap Y ketika fungsi densitas marginalnya terhadap Y. Jadi kalau kita tadi punya soal ini ya, itu kan diketahui bahwa fungsi distribusi marginalnya adalah ini. Kemudian dari fungsi distribusi marginal ini dapat kita tentukan fungsi densitas marginalnya dengan mencari turunan dari fungsi distribusi marginalnya ini. Nah, maka fungsi densitas marginalnya di sini nanti dapat kita tuliskan. Ingat ya, kalau fungsi densitas marginal itu adalah F1x, x-nya kecil kan. Nah, di sini tinggal diturunin aja. Berarti 0 diturunkan 0 ya. Kemudian ini 1/210 diturunkan, ini 1/210 dikalikan 2x kuadrat plus 32x itu diturunkan. Berarti ini konstanta kan tetap 1/210. Kemudian 2x kuadrat diturunkan 4x. 32x berarti diturunkan 32. Kemudian 1 diturunkan 0. Nah, di sini berarti ini untuk
X-nya yang kurang dari sama dengan 0, ini X-nya antara 0 sampai 5, dan ini X lebih dari 5. Nah, ini nanti juga dapat dituliskan jadi F1X-nya berarti ini kan ada dua nilai X, 0 ya, berarti 0-nya dapat dituliskan jadi salah satu aja. Berarti kita punya dua fungsi, yaitu 1/210 4X plus 32, itu untuk X-nya antara 0 sampai 5, dan kita punya fungsi densitasnya 0 ketika X-nya yang lain. Jadi ini cara menentukan fungsi densitas marginal dari fungsi distribusi marginalnya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.